Ya, waktu kalian 10 menit sudah habis. Sekarang Ibu minta untuk perwakilan ketua kelompok memberikan kertas dari anggota kelompok kalian kepada Ibu. Yuk, hitungan ke 10 sudah selesai semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih untuk seluruh siswa-siswi yang sudah berpartisipasi. Nanti Ibu akan baca lembaran ini yang telah kalian serahkan kepada Ibu. Nah, sebelum Ibu membahas tentang lembaran yang kalian berikan kepada Ibu akan melanjutkan PPT yang di depan terlebih dahulu karena materi kita belum selesai. Nah, jadi kita itu sebelum masuk ke dalam sebuah hubungan percintaan, pertemanan, keluarga, maupun hubungan-hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, kalian harus sukai diri kalian sendiri terlebih dahulu. Ketika kalian sudah mencintai diri kalian sendiri, maka kalian akan terlihat oleh orang lain lebih baik lagi. Jadi misalnya Ibu udah mencintai diri Ibu sendiri, Ibu sudah menerima kekurangan kelebihan Ibu sendiri. Nah, maka orang lain pun akan melihat Ibu itu positif, orang yang positif, orang yang ceria, orang yang asik nih diajak berteman, seperti itu. Karena aura kita akan terpancar oleh orang lain ketika kita sudah menyayangi dan menerima diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, maka kita akan memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Misalnya, Ibu selalu memuji diri Ibu sendiri, Ibu selalu menganggap oke, nggak apa-apa, aku salah nggak apa-apa, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi Ibu akan evaluasi bagaimana untuk Ibu bertindak lebih baik ke depannya. Nah, maka ketika ada orang lain yang salah, orang kita itu tidak akan menyalahkan dia, tapi kita akan menasehati dia agar lebih baik. Nah, hal-hal tersebut itu ada karena kita telah mencintai diri kita sendiri. Nah, lalu tindakan self love akan senantiasa mengikuti kalian ketika kalian berada di lingkungan di mana kalian itu menyukai diri kalian sendiri, kalian akan lebih baik, lebih lembut, lebih pengertian terhadap diri kalian sendiri maupun kepada orang lain. Nah, hal yang perlu kalian ketahui itu, kita mencintai diri kita dengan mencintai orang lain. Nah, di sini Bu ada tips yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian agar kalian dapat mencintai diri kalian sendiri. Terlepas dari kalian sudah menerima menerima diri kalian, menerima kekurangan kalian, memaafkan kesalahan kalian, dan mencoba keluar dari zona nyaman kalian, dan kalian juga sudah melupakan masa lalu yang membuat kalian terperangkap di kehidupan sekarang. Nah, cara-cara untuk menumbuhkan self love adalah mensyukuri apa yang telah kita punya, apa yang sudah kita dapat, dan apa yang sudah kita capai. Misalnya, kita bersyukur nih, kita udah punya apa. Seperti Ibu sudah mempunyai mempunyai pekerjaan yang Ibu dapatkan. Nah, Ibu harus bersyukur walaupun orang-orang lain mempunyai pekerjaan yang lebih baik, yang lebih salary-nya lebih tinggi. Nah, Ibu harus bersyukur tentang apa yang telah Ibu punya, terus apa yang telah Ibu dapat, dan apa yang sudah Ibu capai. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua, tidak perlu membandingkan diri kalian kepada orang lain. Misalnya, Ibu gemuk dan orang lain kurus, Ibu tidak perlu membandingkan
diri ibu kepada orang lain, karena dengan kita membandingkan diri kita sendiri, kita akan kesel kepada diri kita sendiri, kita akan membenci diri kita sendiri. Kenapa ya aku nggak seperti itu, tapi orang lain seperti itu. Nah, hal-hal itu yang membuat pikiran kita tuh rusak, pikiran kita itu selalu negatif. Nah, yang ketiga, meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita senangi dan membuat kita happy. Misalnya ibu suka membaca, hal itu membuat ibu senang dan ibu happy, maka kita harus meluangkan waktu-waktu itu untuk diri kita sendiri. Dan selanjutnya, tidak boleh keras terhadap diri kita sendiri. Misalnya ibu mempunyai keterbatasan, ibu tidak bisa merajut. Nah, sedangkan orang lain bisa merajut. Nah, ibu tidak perlu memaksakan diri ibu untuk harus bisa merajut. Nah, itu tidak perlu. Ibu hanya perlu belajar bagaimana sih caranya merajut. Ibu mencoba. Apabila ibu gagal, ibu coba lagi. Tapi kalau ibu gagal lagi, ibu cari kelebihan ibu di bidang apa. Berarti ibu itu tidak mempunyai kelebihan di bidang merajut. Tetapi setiap manusia itu mempunyai kelebihan di bidang-bidang lainnya. Ada orang yang unggul di matematika, tapi orang itu tidak unggul di pelajaran olahraga. Dan ada orang yang unggul di pelajaran olahraga, tapi tidak unggul di pelajaran matematika. Nah, kita tidak perlu memaksakan hal tersebut agar kita bisa kedua bidang itu. Nah, kita ambil, kita bisanya di mana. Nah, lalu be yourself. Jadilah diri kalian sendiri. Menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Nah, tips-tips itu yang bisa ibu berikan kepada kalian. Ibu harap kalian dapat menerapkannya di kehidupan kalian. Tidak hanya kalian dengar, kalian pahami, tapi ibu meminta kalian untuk menerapkan kehidupan kalian, karena ilmu ini sangat bermanfaat untuk kalian, agar kalian itu tidak terjerumus di hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, kalau kalian terlalu membenci diri kalian sendiri, tidak menutup kemungkinan kalian akan melakukan hal yang negatif seperti bunuh diri atau mungkin self harm seperti itu. Nah, terus kalau kalian masih terpaku di masa lalu kalian tidak akan maju, kalian tidak akan berani untuk melangkah lebih lanjut lagi satu persatu. Kalian tidak akan mampu karena kalian terperangkap di masa lalu kalian. Nah, di sini ibu juga akan memberikan tips mencintai diri kalian sendiri. Sebelum ibu melanjutkan ke tips ini, kalian masih semangat gak nih dengerinnya? Kalau masih semangat, ayo kita tepuk semangat lagi. Yo, berdiri dulu, berdiri. Yo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan duduk. Nah, selanjutnya itu ibu akan memberikan tips mencintai diri kalian sendiri. Yang pertama, kalian bisa melakukan dengan cara meluangkan waktu. Nah, bayar diri kamu dengan meluangkan waktu untuk istirahat, minimal untuk tidur yang berkualitas. Jadi, kalau kalian sudah banyak pekerjaan, kalian sudah banyak tuntutan, tolong tetap luangkan waktu untuk diri kalian sendiri sebagai bentuk diri kalian untuk menyayangi diri kalian sendiri dengan cara tidur yang cukup, tidur yang berkualitas. Tidur yang berkualitas itu tidak perlu tidur yang lama, tapi kalian itu bisa tidur secara nyaman, kalian nyenyak dan tidak memikirkan hal-hal yang membuat pikiran kalian terganggu. Terus yang kedua adalah cari kegiatan yang sesuai dengan bakat kalian. Nah, mencintai kegiatan yang dilakukan menghargai diri sendiri. Misalnya, kegiatan bakat kalian apa? Bakat kalian membuat puisi. Nah, kalian cari kegiatan yang berhubungan dengan membuat puisi. Dengan hal tersebut, kalian bisa menyalurkan bakat kalian dan kalian juga bisa happy. Nah, yang ketiga, berhenti menjadi orang lain. Berhenti menjadi orang lain. Misalnya nih, ibu sebagai ibu. Nah, tapi ibu kepengen
menjadi si B. Nah, ibu memaksakan diri ibu menjadi si B walaupun ibu tidak mampu. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk kita mencintai diri kita sendiri. Jadi berhenti untuk jadi orang lain, tetaplah menjadi diri sendiri. Yang keempat, lakukan hal yang disukai. Nah, bahagiakan diri kalian sendiri sesuai dengan kebahagiaan yang kalian rasakan di diri kalian sendiri, karena penghargaan tertinggi itu untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk mengharapkan pengakuan dari orang lain. Nah, yang kelima, buang gengsi. Hidup di bawah tekanan gengsi tak akan pernah bisa menyenangkan. Jadi kalian tolong buang gengsi kalian. Misalnya nih, kalian yang laki-laki nih, kalian suka bernyanyi, tapi Bu, kan yang bernyanyi itu kan rata-rata perempuan, aku gengsi kalau aku nyanyi. Nah, hal itu harus dibuang, karena ada juga kok penyanyi yang laki-laki, malah sekarang banyak kan. Nah, itu tuh tolong buang gengsi, tolong buang pikiran negatif kalian. Nah, yang keenam, hargai tubuh kamu, hargai tubuh kalian. Cobalah untuk menghargai diri kalian, jangan dengerin orang lain. Misalnya nih, ada orang lain ngomong, kamu pendek. Ya memang saya pendek, tapi apa masalahnya? Apakah saya merugikan kamu? Kalau saya nggak merugikan kamu, ya udah, easy going aja, buang omongan orang itu. Kita cintai diri kita, ya udah, kita terima diri kita. Ya memang kita pendek, tapi kan kita tidak merugikan dia. Nah, lalu selanjutnya itu perhatikan kebutuhan diri sendiri. Jangan lupa untuk memperhatikan kebutuhan diri kamu sendiri. Jangan hanya memikirkan kebutuhan orang lain. Orang lain butuh apa ya? Orang lain butuh apa ya? Tapi kita juga harus bertanya, kita butuh apa ya? Tuh. Dan kalian tolong akhiri hubungan sepihak. Maksudnya apa? Jadi berhenti dari hubungan sepihak di mana hanya kalian yang mengalah, kalian yang hanya bersabar, ataupun hal yang lainnya. Nih, misalnya ada orang yang egois, terus ya udahlah, saya ngalah aja. Ya udahlah, saya sabar aja. Nah, kesabaran dan rasa ngalah itu ada batasnya. Tidak selalu kita harus mengalah, tidak selalu kita harus bersabar. Dan akhiri hubungan sepihak itu, karena berarti kalian berada di lingkungan toxic relationship seperti itu. Dan selanjutnya adalah jujur pada diri kalian sendiri. Jujur pada diri sendiri merupakan bentuk cara untuk mencintai diri sendiri. Seringkali kebohongan itu membuat kita gelisah, namun kita mencoba untuk tampil menarik dan tampil untuk kuat. Misalnya kalian lagi sedih, tapi kalian berusaha untuk menunjukkan, oh gue gak sedih, gue lagi gembira. Nah, itu tuh buang gitu, karena berarti kalian itu tidak jujur kepada diri kalian sendiri. Tapi coba jujur untuk kalian mengungkapkan rasa emosi kalian. Misalnya kalian lagi sedih, ya udah, tunjukin saja kalau bahwa kalian sedang sedih. Tidak perlu berpura-pura kuat, berpura-pura tidak marah, karena emosi itu perlu untuk diluapkan oleh diri kita selagi itu masih di batas ambang kemakluman. Tidak boleh emosi yang menggebu-gebu sampai melukai orang lain. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalian harus jujur kepada diri kalian sendiri dengan mengekspresikan emosi kalian di batas wajar. Lalu bersyukur. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita bisa mencintai diri kita sendiri. Alhamdulillah kita sudah melakukan hal yang kita mampu. Nah, terus jadi pribadi sendiri dan keluar dari zona nyaman. Dan lalu yang terakhir itu memberikan hadiah untuk diri kalian sendiri. Misalnya kalian ke mall atau kalian ke warung, oh saya suka jajan sempol nih. Nah, kalian beli sempol itu untuk diri kalian sendiri sebagai bentuk kalian tuh mengapresiasi, menghadiahi diri kalian sendiri. Nah, jadi
materi ini ibu harap kalian itu bisa menerapkan di kehidupan kalian secara terus menerus, karena hal ini tuh tidak langsung besok kita bisa seperti itu. Nah, kita tuh dalam menerapkan ilmu ini kita butuh proses selangkah demi selangkah. Nah, jadi ibu harap kalian bisa menerapkan dari kehidupan ini agar kalian tidak terjerumus di hal-hal yang tidak ibu inginkan. Karena mencintai diri kalian sendiri itu suatu hal yang penting dan bukan hal yang egois. Oke? Sampai sini adakah pertanyaan? Nah, jadi kesimpulannya kalian harus mencintai diri kalian sendiri dengan menerima kekurangan, kelebihan, peduli terhadap diri kalian sendiri, menghadiahi diri kalian sendiri, dan lepas dari trauma masa lalu. Nah, kalau ada yang mau bertanya, boleh menemui ibu di kantor. Apabila kalian malu bertanya di kelas, boleh menemui ibu di kantor. Dan untuk kertas yang di sini, ibu akan membaca terlebih dahulu ya. Ibu akan pelajari terlebih dahulu. Nanti kalau kita ada kesempatan untuk bertemu kembali, ibu akan membahas kertas yang sudah kalian berikan kepada ibu. Oke? Nah, sebelum materi ini kita tutup, ibu minta untuk berdoa terlebih dahulu, karena kita telah diberikan kelancaran dalam belajar. Nah, dan kalian juga sehat, kalian juga happy gitu. Yuk kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Mohon disiapkan teman-temannya membaca doa penutup majelis. Yuk, bismillah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian tentang materi hari ini? Alhamdulillah kalau kalian senang, kalau kalian sudah mengerti. Nanti kalau kalian mau minta pertolongan atau mau minta tips dari ibu, boleh kita sharing-sharing ya. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang ibu berikan bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa menerapkan di kehidupan kalian sendiri. Karena menjadi diri sendiri itu adalah suatu hal yang penting dan bukan suatu dosa. Karena manusia itu bukanlah makhluk yang sempurna, tapi manusia harus melindungi diri dia sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.